kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Terimalah votum pada hari ini dari Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita mulai kebaktian ini. Silakan duduk kembali. Shalom, Bapak Ibu jemaat sekalian. Segala puji syukur dan hormat kepada Allah yang telah hadir dalam ibadah kita hari ini. Mari kita menyembah Dia dengan segenap hati dan jiwa. Bersama kita angkat pujian, Tuhan Allah hadir. Padanya
Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa yang penuh kasih, dimuliakan dan diagungkan namamu oleh segenap umatmu dalam ibadah ini. Engkau yang hadir bersama kami dalam ibadah ini, Engkau juga yang akan memberkati kami. Kami mau serahkan rangkaian ibadah ini dalam kuasa. Pakai hamba-Mu dalam memimpin ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Seperti mentari bersinar memberkati semua orang dengan sinarnya, demikian juga dengan kasih Bapa memberkati semua orang dengan kasih-Nya yang sempurna. Terlebih bagi kita orang yang percaya, ada penebusan, keselamatan, dan pengampunan dosa. Mari kita angkat pujian, kasih Bapa. Seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti untuk mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian kasih Bapa, segala lembaga yang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari matahari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kudus dan Maha Pengampun. Karena firman Tuhan berjanji dalam Amsal 28 ayat 13. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesempatan ini kita gunakan untuk datang kepadanya, mau mengakui segala dosa kita,
Jangan ada yang disembunyikan, karena kita sungguh percaya ketika kita mengakuinya, maka Allah akan mengampuni segala dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu, mengakui akan keterbatasan kami, kelemahan kami, ketidaktaatan kami, pemberontakan kami kepadamu. Ampuni dosa kami ya Bapa, yang ada di dalam pikiran kami, ada di dalam perkataan kami, ada di dalam perbuatan kami, ada di dalam sepanjang hidup kami. Ampuni kami ya Bapa. Ajar kami untuk hidup taat, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, seturut kebenaran firman-Mu. Perbaharui hidup kami ya Bapa. Kami percaya di dalam tuntunan Roh Kudus, kami hidup memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami mengakui segala dosa kami. Amin. Bagi kita yang telah bertobat, mengakui dan bertekad meninggalkan dosa, marilah kita dengar janji Tuhan dalam Amsal 1 Yohanes 2 ayat 12. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Mari kita dengar petunjuk hidup baru bagi kita yang telah diampuni oleh Tuhan dan menerima janji berkat-Nya dalam Amsal 16 ayat 17. Menjauhi kejahatan, itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Jemaat silakan duduk kembali. Sungguh kita bersuka cita atas pengampunan dosa dari Tuhan Yesus. Sebagai tekad kita mau lebih mengasihi Dia, merindukan Dia di dalam kehidupan kita. Kembali kita angkat pujian, tambahlah kasih-Mu akan Tuhan. Tambahlah kasih-Ku akan Tuhan. Inilah doaku, perdengarkan. Timbuhkan hatiku, tambahlah kasih-Ku kepadamu, oh Tuhanku. Dulu aku rindu akan dunia, kini kepadamu Yesus saja. Inilah doaku, tambahlah kasih-Ku kepadamu, oh Tuhanku. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 11. Kita akan baca secara bertanggapan. Saya akan membacakan ayat yang pertama, jemaat kedua, begitu seterusnya sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus saja ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian dengan yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga.
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai miliknya yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11 segera sama-sama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dari hari lepas hari. Kasih yang ajaib tidak akan pernah kita dapatkan dari dunia ini. Karena kasih ajaib hanya ada di dalam Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan, menyembuhkan, bahkan memimpin kita ke surga mulia. Bersama kita angkat pujian, "Oh Yesus, ajaiblah kasih-Mu." Oh Yesus, ajaiblah kasih-Mu, dalamnya tak terhingga, luas bagai samudra raya, memenuhi hatiku, kasih-Nya melingkupiku, selalu menopangku, tuntunlah dan pimpin jalanku, sampai ke surga mulia. Oh Yesus, ajaiblah kasih-Mu, oh Yesus, ajaiblah kasih-Mu, oh Yesus, ajaiblah kasih-Mu, ku mau puji dan berserah. Yesus, ajaiblah Oh kasih-Mu. Yesus, ajaiblah kasih-Mu, oh Yesus, ajaiblah kasih-Mu, oh Yesus, ajaiblah kasih-Mu, ku mau puji dan berserah. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Bagi kita yang percaya dan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, mari kita dengan tegas kita menyatakan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Ayat mas pada minggu ini dari 1 Petrus 2 ayat 21. Kita akan baca 2 kali berturut-turut. 1 Petrus 2 ayat 21, beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikianlah ayat mas pada minggu ini. Saat ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan perjamuan kudus oleh hambanya.
Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar boleh menyentuh, mengubah hidup kita untuk lebih baik. Mari bersama kita angkat pujian, sentuh hatiku. Segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur jikalau hari ini Engkau juga beri kami kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa, sentuh hati kami, Bapa, bentuk hati kami, Bapa, perbaharui diri kami, supaya hidup kami adalah hidup seturut kebenaran firman-Mu. Dan di dalam kebenaran firman-Mu kami boleh tetap kuat menjalani kehidupan ini karena ada Tuhan yang menopang kami. Ada Tuhan yang memberi kekuatan baru melalui kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ini ya Bapa untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah hanya kebenaran firman-Mu yang diberitakan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita bertemu kembali di dalam ibadah di minggu pertama bulan Februari tahun 2021. Melalui ibadah online ini biarlah kita tetap terus semakin kuat, teguh di dalam iman, dan kita boleh terus hidup bersama Tuhan, mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan.
Pada minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 2. Kita akan membaca ayat 18 sampai dengan ayat 25. Kita akan merenungkan bagian ini dengan tema teladan kasih Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita membaca bagian firman Tuhan ini dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-15. Bapak Ibu Saudara boleh menyimaknya di Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan bagi kita semua. 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Kita boleh berbahagia ketika kita merenungkan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pasti sering mendengar cerita tentang ketidakcocokan antara seorang atasan dengan bawahannya atau seorang bos dengan pegawainya. Mungkin kalau dalam keadaan seperti ini mudah saja bagi seorang atasan atau bos ketika ia tidak puas dengan bawahannya, ia tinggal memberhentikan bawahannya lalu mencari penggantinya. Tetapi tidak semudah itu bagi seorang bawahan ketika ia tidak cocok dengan bosnya atau atasannya. Terlebih lagi dalam keadaan hidup seperti saat ini yang sulit dan tuntutan ekonomi keluarga yang begitu berat, akhirnya banyak bawahan, pegawai mencoba bertahan dan tetap bekerja walau mereka banyak mengalami tekanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, rupanya keadaan ini Bapak Ibu Saudara sudah menjadi kesulitan yang dialami oleh orang-orang Kristen pada tahun 60-an Masehi ketika mereka ada di dalam perantauannya. Orang-orang Kristen ada yang sebagai hamba atau tepatnya sebagai seorang budak. Dalam dunia kerja seorang budak itu hanya mempunyai kewajiban dan tidak punya hak sedikit pun atas dirinya. Jika beruntung mereka bisa memiliki atasan atau tuan yang baik dan peramah. Tetapi bisa saja mereka juga mendapatkan tuan yang bengis. Oleh karena itu dalam surat yang pertama dari Rasul Petrus ini, Rasul Petrus coba menguatkan, Rasul Petrus coba menyampaikan bahwa mereka harus tetap bersikap tunduk. Tidak hanya kepada Tuhan yang baik dan peramah, tetapi juga kepada Tuhan yang bengis atau lalim.
Rasul Paulus pun sering, Bapak Ibu Saudara, menyinggung hal ini pada surat-suratnya. Seperti dalam surat kepada jemaat di Efesus, Efesus 6 ayat 5 sampai 8. Demikian juga kepada jemaat di Kolose, Kolose 3 ayat 22 sampai 25. Demikian juga kepada Timotius, Rasul Paulus menulis surat membahas tentang hal ini. Rasul Paulus menyatakan bahwa seorang hamba atau budak, dia tetap harus tunduk kepada tuannya. Mengapa? Agar nama Allah dan ajaran kita jangan sampai dihujat. 1 Timotius 6 ayat yang pertama. Tentunya Bapak Ibu Saudara, nasihat ini bukanlah nasihat yang ideal buat kita. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, apalagi seperti saat ini kita hidup tidak dalam perbudakan. Bagaimana mungkin kita bisa tunduk kepada orang yang jahat, yang menindas kita, atau juga yang berlaku jahat kepada kita? Bagaimana mungkin kita bisa tetap hormat dengan hati yang tulus? Kita sering mendengar ada orang berkata, kalau kamu baik sama saya baik sama kamu. Tetapi kalau kamu jahat sama saya bisa lebih jahat lagi sama kamu. Terkadang sebagai anak-anak Tuhan kita menyetujui perkataan ini. Dan kita juga ingin membalas. Kalau saya menderita, kamu juga harus menderita. Kalau bisa lebih menderita lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apakah dasarnya? Sehingga Rasul Petrus menyampaikan bahwa kita harus tetap berlaku baik kepada orang yang tidak baik. Apakah ini karena masalah hidup kita bergantung kepada orang yang tidak baik itu? Sehingga ya apa boleh buat, kita harus bertahan karena kita perlu orang itu walau ia berlaku tidak baik. Tetapi sekali lagi bukan Bapak Ibu Saudara, bukan karena itu. Rasul Paulus menyampaikan hal ini karena alasan seperti dikatakan di dalam ayat yang ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ini masalah panggilan Allah Bapak Ibu Saudara. Allah memanggil kita bukan hanya untuk diselamatkan, menerima kepastian hidup kekal, tetapi kita juga dipanggil Allah untuk menderita sama seperti Tuhan Yesus. Tentunya yang dimaksud di sini bukanlah menderita karena kita melakukan hal yang jahat Bapak Ibu Saudara. Inilah teladan yang ditinggalkan Tuhan Yesus bagi kita. Kita harus mengikuti jejaknya. Panggilan ini akan membuat kita memahami kasih karunia Allah. Tuhan Yesus yang tidak berdosa, seperti katakan di dalam ayat 22, tipu muslihat, tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi dia harus memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, agar kita mendapatkan kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara, kita boleh mendapatkan kasih karunia Allah karena pengorbanan Tuhan Yesus. Kita adalah orang berdosa, sesat seperti domba, tidak mungkin dapat kembali. Tetapi oleh kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus, kita selamat. Kita dapat kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa kita. Seperti dikatakan di dalam ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Bapak Ibu Saudara, ketika kita tetap melakukan yang baik, tetap mengasihi orang yang berlaku jahat kepada kita, bahkan seperti Matius mengajarkan, Injil Matius mencatat apa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu untuk berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Matius 5 ayat yang
Itu artinya kita sedang berjalan mengikuti jejak Tuhan Yesus yang sudah lebih dahulu berjalan di depan kita agar kita mendapatkan kasih karunia dari Allah. Ketika kita tetap melakukan yang baik terhadap orang yang tidak baik, itu artinya kita sedang memperkenalkan kasih karunia Allah kepada orang tersebut. Seperti Tuhan Yesus yang berkata di kayu salib, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil Tuhan bukan untuk menjadi hakim bagi sesama kita. Jika kita tetap melakukan yang baik, namun orang tetap melakukan yang jahat, maka seperti teladan Tuhan Yesus dikatakan di dalam ayat yang ke-23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakiminya dengan adil. Kita dipanggil untuk menjadi saksi dari kasih karunia Allah, sehingga orang lain yang ada di sekitar kita, sungguh Bapak Ibu Saudara, boleh melihat dan merasakan kasih karunia Allah dalam Tuhan Yesus. Seperti yang dilakukan juga Tuhan Yesus ketika ada perempuan yang ketangkap berbuat zina. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang ingin menghakiminya, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Mendengar perkataan itu, orang-orang itu pergi meninggalkan tempat itu. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Di mana mereka?" Perempuan itu menjawab, "Tidak." Lalu kata Tuhan Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Bapak Ibu Saudara, marilah kita mengikuti teladan kasih Allah yang telah menyatakan kasih karunia-Nya melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Tetaplah mengasihi sesama, walau untuk itu kita harus berkorban. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur betapa Tuhan baik, betapa Tuhan sungguh mengasihi kami. Kasih karunia-Mu besar. Ajar kami ya Bapa, di dalam hidup ini mengikuti teladan-Mu, seperti Engkau yang telah mengampuni segala dosa kami melalui pengorbanan-Mu di kayu salib, sehingga kami boleh menerima kasih karunia yang besar ini. Ajar kami ya Bapa, untuk menjadi saksi dari kasih karunia-Mu, untuk melakukan kasih karunia-Mu bagi orang lain, sehingga kami tetap menjadi orang yang mengasihi sesama kami, walau untuk itu kami harus berkorban. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan masuk di dalam doa syafaat. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk keadaan kita sampai saat ini. Semua itu boleh jadi karena pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan, berkat Tuhan. Mari kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit. Biarlah Tuhan memperhatikan mereka, menopang mereka, menguatkan mereka. Kita berdoa untuk Ibu Tan Binghua. Biarlah Tuhan juga terus pulihkan kesehatannya. Kita berdoa untuk Ibu Alen yang saat ini ada di Jakarta dalam kondisi stroke. Biarlah Tuhan juga yang menolong dan menopangnya. Kita juga terus doakan untuk Bapak Sengtai, Bapak Hendrik dalam proses cuci darahnya. Kita juga doakan untuk Bapak Kijan. Biarlah Tuhan memberi kekuatan, juga untuk kesehatannya Tuhan pulihkan. Mari kita juga bersyukur untuk kekuatan bagi jemaat yang sudah lanjut usia. Biar Tuhan juga terus memimpin kehidupan mereka.
Kita berdoa untuk bangsa dan negara dalam mengatasi COVID, biarlah Tuhan juga menolong baik pelaksanaan vaksinasi maupun juga pengadaan vaksinnya. Kita juga boleh terus berdoa mohon pimpinan Tuhan untuk keadaan Indonesia supaya masyarakatnya tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Kita bawa pergumulan pribadi kita percaya Tuhan mendengar dan menjawab setiap doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk penyertaan pertolongan-Mu bagi hidup kami sampai saat ini. Itu semua karena kasih kemurahan-Mu, karena berkat anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami mohon penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan, perlindungan Tuhan. Kami tetap mendukung dalam doa untuk Ibu Tan Bing Hwa. Biarlah Tuhan juga yang tolong beri kekuatan, kesehatan, pemulihan terjadi buatnya. Demikian juga kami dukung dalam doa untuk Ibu Alen. Tuhan juga berkati di Jakarta saat ini dalam kondisi stroke. Tuhan Yesus tolong beri kekuatan hati, iman yang teguh. Kami percaya pendampingan Tuhan sempurna baginya. Tuhan yang terus pimpin, Tuhan yang terus sertai. Kami juga berdoa untuk Bapak Seng Tai bersama Bapak Hendrik yang menjalani cuci darah. Biarlah Tuhan juga yang menolong, Tuhan yang memberkati dengan kekuatan baru setiap hari. Tuhan yang pimpin sehingga kondisinya boleh baik dan sehat. Kami juga mendukung jemaat yang sudah lanjut usia. Biarlah Tuhan yang pimpin mereka di dalam usia lanjutnya tetap boleh memiliki iman yang teguh, dikuatkan, dan boleh mengalami damai sejahtera hidup bersama keluarganya. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam pengadaan vaksin dan juga melakukan vaksinasi. Tuhan Yesus campur tangan, Tuhan Yesus berkati sehingga usaha pemerintah mencegah dan mengatasi COVID-19 ini dapat segera dilakukan dan dapat segera boleh berakhir, kondisi boleh semakin baik. Kami juga berdoa ya Bapa untuk keadaan negara kami ini, biarlah Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai sehingga semua boleh baik keadaannya, dan kami percaya Tuhan yang memimpin keadaan keluarga, keadaan jemaat di dalam usaha pekerjaan. Biarlah Tuhan juga menolong. Kami juga berdoa untuk saudara Kijan di dalam kedukaannya, di dalam kesehatannya. Tuhan juga yang memberi kekuatan baru, pemulihan. Tuhan yang beri yang terbaik di dalam hidupnya ke depan, karena kami yakin Tuhan beserta dengannya. Bapa di surga, Engkau juga mendengar setiap doa jemaat-Mu, Engkau juga memperhatikannya, dan Engkau juga yang akan menjawab dan memberikan segala sesuatu tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Inilah syafaat kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Dan kami tutup dengan doa yang Kau ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima perjamuan kudus pada hari ini. Bapak Ibu Saudara dipersilakan mempersiapkan roti dan anggur yang sudah diterima masing-masing. Biarlah dapat dipersiapkan untuk mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Bersyukur jikalau hari ini kita diundang kembali semeja di dalam perjamuan kudus Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus ini dengan menaikkan pujian Satu Dalam Roh-Mu. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam
dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang persatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini kembali kami diundang untuk menerima perjamuan kudus-Mu. Roti lambang tubuh-Mu, cawan anggur lambang darah-Mu. Betapa sungguh besar kasih karunia-Mu. Ketika kami boleh mengambil roti memakannya, ambil cawan anggur meminumnya, kami diingatkan akan kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Kami orang berdosa, diampuni oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu. Dengan penuh ucapan syukur kami mau sambut perjamuan kudus ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam tatkala Tuhan Yesus akan diserahkan, dalam perjamuan terakhir Dia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah, menjadi peringatan akan aku." Kemudian Dia mengambil cawan anggur dan berkata, "Ini cawan anggur perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah, menjadi peringatan akan aku." Biarlah setiap kali kita ambil roti, memakannya, ambil cawan anggur, meminumnya, kita ingat akan kasih karunia Allah yang begitu besar untuk kita. Dan biarlah kita ikuti jejak teladan kasih-Nya dengan mengasihi sesama kita. Walau untuk itu kita harus berkorban. Mari kita angkat roti kita. Terima kasih Bapa, roti ini lambang tubuh-Mu yang disalib untuk kami, sehingga kami ditebus dari segala dosa kesalahan kami. Terima kasih Bapa di surga. Sungguh kami mengucap syukur dan ingatkan kami dengan tubuh yang ditebus ini, kami hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, melakukan apa yang menjadi teladan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita makan dari roti ini. Mari kita angkat cawan anggur kita. Terima kasih Bapa di surga. Cawan anggur ini lambang darah anak-Mu Yesus Kristus yang tertumpah di kayu salib untuk menyucikan kami, setiap kami orang berdosa yang datang kepadamu percaya dan mohon diampuni dosanya. Terima kasih Bapa, biarlah dengan hidup yang sudah dikuduskan Tuhan, hidup kami boleh terus memuliakan nama-Mu seturut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Mari kita minum dari cawan anggur ini. Terima kasih Tuhan untuk undangan-Mu bagi kami menerima perjamuan kudus-Mu. Ajar kami untuk terus hidup seturut kehendak-Mu, melakukan
apa yang Engkau sudah contohkan buat hidup kami. Engkau mati di kayu salib menyelamatkan kami, sehingga kami boleh menerima kasih karunia yang besar. Ajar kami untuk menjadi saksi dari kasih karunia-Mu. Ajar kami untuk memperkenalkan kasih karunia-Mu. Ajar kami untuk membawa orang datang menerima kasih karunia Tuhan dan diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sebagai ucapan syukur, mari kita berikan yang terbaik melalui persembahan kita hari ini. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan memberi persembahan dengan diiringi pujian. Pujilah hai jiwaku. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas firman-Mu yang telah memberkati kami. Bersyukur juga buat pemberian-Mu yang mencukupi segala kebutuhan jasmani kami. Pada kesempatan ini kami membawa persembahan seluruh hidup kami dan uang yang berasal dari Tuhan. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami ini ya Tuhan. Kau kuduskan dan pakailah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan pujian doksologi dan dilanjutkan doa berkat dan pengutusan oleh hamba-Nya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah, hiduplah selalu untuk mengasihi sesama, ikutilah teladan kasih Allah, dan terimalah berkat-Nya.
Damai sejahtera dari Allah Bapa di surga yang melampaui akal pikiran kita manusia, memberkati Bapak Ibu Saudara dengan sempurna, tidak bercacat celah, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus, pertolongan penghiburan kekuatan Allah Roh Kudus, memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Silakan jemaat duduk, bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.